Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfrena Syaida Lavina Saputro dengan NPM 2106721736. Dan video ini merupakan tugas untuk modul empati, etika, dan profesionalisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan analisis terhadap film yang berjudul Seven Prisoners. Kisah ini dimulai dengan Mateus yang menerima kesempatan untuk bekerja di kota San Paulo. Sedihnya ketika ia sampai di San Paulo, ia dengan beberapa temannya baru menyadari bahwa mereka ini korban dari kontrak kerja buruh yang tidak adil. Berapa lama kemudian mereka menyadari bahwa mereka ini ternyata adalah orang-orang yang dijual. Dan ketika mereka kabur, mereka bahkan dibawa kembali oleh polisi yang juga terlibat dengan kejahatan perdagangan manusia ini. Dari sini terlihat bahwa tantangan terbesar dari Mateus dan juga teman-temannya tidak hanya Pak Lukas, yaitu pemilik mereka, tapi juga seluruh sistem yang mendukung penjualan manusia ini. Mateus dibandingkan dengan teman-temannya ini cenderung berpikir dengan logis, sehingga ketika menyadari kondisinya, ia berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan harapan dirinya tidak akan dihukum oleh bos mereka, yaitu Pak Luka. Melihat sikap Mateus yang baik ini, Pak Luka kemudian memilihnya untuk menjadi wakil dari para pekerja ketika inspeksi dilaksanakan. Takut dengan Pak Luka, Mateus pun berbohong, sehingga tidak ada kecurigaan dari pihak yang menginspeksi. Dari sinilah Pak Luka kemudian memberikan berbagai kesempatan kepada Mateus. Lama-kelamaan, Mateus bekerja di bawah Pak Luka dan menjadi pihak yang memenjarakan dan menjual manusia. Walau kesetiaan Mateus terhadap Pak Luka ini kadang goyah, uang dari Pak Luka, ketakutan untuk menjadi orang yang terpenjara kembali, dan juga kepeduliannya terhadap keluarganya mengalahkan keraguannya. Pada akhirnya, ketika Pak Luka naik pangkat dan diberikan kesempatan yang lebih tinggi oleh seorang politisi, Mateus sebagai bawahannya pun ikut bersamanya dan meninggalkan tempat di mana dia awalnya menjadi tahanan. Alhasil, Mateus merubah tantangan yang dulu yaitu menjadi korban dari perdagangan manusia, menjadi kesempatan untuk mencari nafkah di bidang perdagangan manusia juga. Padahal bila Pak Lukas ini tidak membantunya, tidak mungkin dia menjadi dirinya yang sekarang, dan pastinya dirinya masih menjadi korban yang lalu. Saat menonton film ini, sebagian dari diriku ingin Mateus untuk menentang Pak Lukas, karena itulah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun begitu, saya juga takut dan khawatir dengan keluarga Mateus, karena Pak Lukas ini mengancam kekerasan kepada mereka bila Mateus ataupun teman-temannya kabur. Tapi saya tidak akan membenarkan aksi Mateus yang kemudian berakhir menjadi bawahan Luka. Pada awal hingga pertengahan film, saya masih dapat berempati dengan kondisi terpaksa Mateus untuk yang membuatnya melaksanakan kegiatan keinginan Pak Luka. Mengapa? Karena menurut Milgram Study yang dilaksanakan pada 1970, ada teori yang dapat mendukung mengapa Mateus melakukan apa yang diminta dari Pak Lukas. Sebab dibuktikan bahwa kepatuhan terhadap otoritas dapat mengubah perilaku seseorang dan bahkan menekan respons empati seseorang. Atas dasar terpaksa atau disuruh oleh otoritas, maka seseorang dapat melaksanakan sesuatu yang mereka tahu mereka seharusnya tidak boleh melakukan. Nah, empati sendiri adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita merasakan, dan menempatkan diri kita di sepatu orang lain. Jadi, kita bisa merasakan gangguan dan persepsi orang lain. Namun seiring cerita ini berjalan, saya mendapati diriku kecewa berulang-ulang dengan tindakan Mateus. Empati saya terhadap dirinya kian lama berkurang karena tindakannya yang awalnya didasari oleh logika. Ada awalnya memang membuat saya senang. Tapi, di pertengahan hingga akhir cerita, saya dapat melihat keegoisan Mateus. Walaupun memang benar kesempatan ia untuk melepaskan teman-temannya dan bisa lepas dari lingkungan perdagangan manusia ini rendah, cara Mateus menjustifikasi tindakannya ini tidak saya setujui. Matanya ini selalu mencerminkan rasa belas kasih kepada para korban, namun dirinya sendiri tidak mau berkorban atau mengambil resiko untuk membebaskan teman-temannya maupun korban lainnya meskipun kesempatan untuk melakukannya muncul. Bila saya Mateus, mungkin saya juga akan menuruti keinginan Pak Luka, tapi hanya sampai titik tertentu. Dan bila saya diberikan kesempatan untuk lari, tentunya saya akan lari bersama teman-teman saya. Tidak hanya karena itu hal yang benar dilakukan, tapi juga dari sisi moral, tidak mungkin saya mengorbankan orang lain demi diri saya. Terutama kalau misalnya ada kesempatan yang bisa membuat saya tidak melakukannya. Saya juga melihat respon yang serupa dengan saya pada karakter-karakter lain di film ini. Teman-teman yang awalnya terpenjara bersama Mateus pada awalnya mayoritasnya mereka memahami sikap Mateus, mereka menunjukkan empati, mereka menjustifikasi aksinya. Di bawah konteks Mateus ini terpaksa karena Pak Lukas. Namun seiring cerita, kemarahan mereka tumbuh karena Mateus tidak menentang Pak Lukas meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukannya. Tokoh-tokoh lainnya juga yang menunjukkan empati, anehnya ada Pak Lukas sendiri. Hanya dikarenakan karena dirinya Pak Luka yang dulu juga seperti Mateus. Dia merupakan orang yang tertindas dan dia itu mendaki profesi di perdagangan manusia. Bahkan ibunya menceritakan bahwa Pak Luka ini dulu masa kecilnya harus bekerja. Nah, korban-korban Mateus lainnya tentunya tidak merasakan simpati maupun empati karena juga tidak mengenalnya.
Alhasil bisa dikatakan bahwa saya ini paham dengan penderitaan Matius, saya memang merasakan empati, namun di saat yang bersamaan, saya mengetahui bahwa tindakan ini tidak benar. Dan ketika dia akhirnya mengikuti Pak Lukas, sulit bagi saya untuk berempati karena dirinya tidak terpaksa. Dirinya memilih ini untuk uang, untuk dirinya, dan mengorbankan orang lain selain dirinya sendiri. Rasa simpati maupun empati terhadap Mateus terhadap korban lain juga terkalahkan oleh rasa cinta dan juga kekhawatiran dirinya terhadap keluarganya serta dirinya sendiri. Sebagaimana dicerminkan terhadap kesetiaannya dia yang bertambah kepada Pak Lukas ketika keluarganya diberikan uang atas kerjanya Mateus. Terlihat juga ketika Mateus ini menurut kepada Pak Lukas untuk tidak kabur demi keselamatan keluarganya, namun menangkap temannya yang kabur meskipun tahu keluarga dari temannya ini pasti akan dihukum. Mateus juga tidak berusaha untuk menghindari hukuman ini terjadi pada keluarganya ini. Jadi secara teori ini juga didukung karena diketahui bahwa kita ini cenderung untuk merasakan empati yang lebih tinggi terhadap orang yang kita kenal, terhadap sesuatu yang kita familiar dibandingkan sesuatu yang tidak kita kenal. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat yang diucapkan oleh Pak Luka, yaitu "Your work powers the whole city." Saya memilih kalimat ini karena menurut saya kalimat ini berdampak besar pada cara saya memandang keseluruhan sistem perdagangan manusia di film ini. Kerja dari korban-korban adalah yang menghidupi kota tersebut. Dan mereka yang menahan, mereka yang menjual, mereka yang mempekerjaan dari korban-korban ini juga menghidupi kota tersebut. Terjadi lingkaran eksploitasi manusia pada kota tersebut yang didukung oleh sistem yang membantunya berjalan. Pada akhirnya, semua orang yang terlibat ini berada di dalam hierarki kekuasaan ini dan menghasilkan reaksi demi diri saya hidup, bagaimanapun caranya, meskipun saya harus menjadikan orang lain korban. Sekian dari analisis saya. Terima kasih.